Pemberhentian sebagai Komisaris Utama BUMN PT Mega Eltra tidak akan merubah arah perjuangan Joman. Setia dan tegak lurus kepada Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Indonesia 2024 akan terus dijaga dan diperjuangkan. Walaupun pemberhentian sebagai Komisaris PT Mega Eltra sangat terhembus aroma politik, Immanuel Ebenezer tidak akan pernah bungkam, tunduk dan mati, tetapi akan bangkit mengepalkan tangan. Jabatan baginya hanya sebuah genggaman tangan. Integritas adalah segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan media. Hari ini saya sengaja mengundang kawan-kawan karena hari ini secara definitif saya diberhentikan secara hormat dengan alasan bahwa ada restrukturisasi di perusahaan. Nah, lalu kedua, apakah saya menerima pencopotan saya? Saya tegaskan, saya menerima. Karena menurut saya jabatan hanya sebuah genggaman tangan, tapi integritas adalah segala-galanya. Saya tidak mau menggadaikan integritas saya atau bernegosiasi dengan jabatan saya tidak mau. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak pernah mau merusak integritas saya hanya sebuah jabatan, karena sebuah jabatan. Jadi sekali lagi itulah jawaban saya tadi di RUPS. Karena saya juga tidak mau terlalu panjang berpolemik, kemudian saya juga tidak mau terlalu berlarut soal ini, karena kita lihat bahwa pemberhentian saya sangat bermotif politik sekali. Sangat bermotif politik sekali. Kenapa? Karena saya melihatnya ada di lingkaran presiden yang punya dendam dan benci terhadap saya. Karena ada beberapa kebijakan menteri-menteri yang selama ini saya kritik dan mereka cari momentumnya paslah kemarin waktu saya menjadi saksi yang meringankan Munarman. Saksi meringankan ya, bukan saksi yang membebaskan. Nah, begitu masuk ini jadikan alasan atau momentum untuk melakukan pencopotan saya. Mereka pikir dengan saya dicopot dari Komisaris Utama, ini mereka bisa membungkam saya dan membuat saya tidak kritis lagi. Itu salah. Mereka coba ngasih pesan, hey Noel, lihat kami akan mencopotmu, dan sekarang dibuktikan dengan saya dicopot. Tapi saya jawab lagi, hey, saya tidak tunduk dan saya tidak mati. Saya tetap berdiri dan mengepalkan tangan saya. Karena saya bukan orang yang ketika ditekan tunduk, ketika dicopot saya mati, tidak. Saya akan bangkit dengan kepala tangan saya. Karena saya tidak akan pernah bisa dibungkam dengan hal-hal yang seperti murahan seperti ini. Sekali lagi bahwa saya tetap tegak lurus terhadap presiden yang saya pilih, yaitu Presiden Jokowi, dengan organisasi yang saya pimpin, yaitu Jokowi Mania. Begitu juga saya tidak akan merubah agenda yang sudah ada di meja kantor saya, yaitu apa? 2024 Ganjar Presiden. Jadi semua agenda-agenda politik yang ada di meja saya tidak akan sedikit pun saya rubah. Dan saya tidak akan pernah lari dari perjuangan yang hari ini saya perjuangkan. Jadi sekali lagi, kalaupun saya sudah memang benar-benar sudah dicopot dan sudah dicopot, tapi saya tidak akan lari dari perjuangan yang saya perjuangkan hari ini, yaitu apa? Mengawal presiden yang saya cintai, mengawal cita-cita presiden, dan saya tidak akan pernah membiarkan presiden saya dijerumuskan oleh para pembantunya. Itu, sekian kawan-kawan semua. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Bang,
izin Radit Terlis 46. Biasanya kalau diberhentikan secara modusnya itu atau tendensinya itu politik tidak terima nih ya, tapi kenapa abang ini nerima dan padahal tahu itu modusnya politik? Ya, saya menyatakan saya tidak haus jabatan. Saya tidak haus jabatan. Jadi jangan karena jabatan saya kemudian saya harus ngemis-ngemis minta mohon lobby sana sini untuk tidak coba, tidak mungkin. Saya tidak melakukan hal itu. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak ada satupun saya meminta dari lingkaran Jokowi dan juga BUMN untuk meminta saya tidak copot, saya tidak mau. Saya bangga dicopot karena saya tidak melakukan hal-hal yang tercela, apalagi berkaitan dengan korupsi. Mega Eltra ini selama saya masuk, dari yang minus dan rugi ini menjadi untung 35 miliar. Artinya apa? Mereka coba mencari celah untuk mencopot saya dengan kinerja, tidak bisa. Dengan kasus korupsi juga tidak bisa. Dengan hal-hal tercela yang lain juga tidak bisa, apalagi berkaitan dengan narkotika. Yang mereka jadikan momentum ya kemarin kasus Munarman. Dan itu pun kalau saya gugat, mereka bisa kena. Karena apa? Saya ketika menjadi saksi meringankan Munarman itu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Jadi ini adalah kecerobohan yang dilakukan oleh elit lingkaran Jokowi yang semakin membuat publik tidak berempati terhadap keputusan yang memberhentikan saya hari ini. Orang sudah tahu bagaimana saya pendukung Jokowi yang begitu yang publik sudah ketahui bagaimana perjuangan saya dalam membuat narasi-narasi atau membela presiden dalam konteks narasi terhadap oposisi. Walaupun kami melihatnya bahwa hari ini saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga legasi presiden agar tidak buruk. Karena banyak sekali kalau mau dilihat problem-problem yang lain berkaitan dengan kenapa saya diberhentikan, bisa saja karena kasus Munarman, bisa saja kasus kemarin-kemarin yang waktu saya bicara tentang PCR, yang saya gugat PCR, yang akhirnya bubar pesta mereka. Bisa juga karena saya menolak gagasan 3 periode, banyak sekali. Karena sampai detik ini saya konsisten di situ. Saya menolak gagasan 3 periode dan masa perpanjangan presiden. Bisa juga karena kasus Munarman, karena itu kan hak konstitusi saya. Bisa juga karena kasus dendam yang lama, kasus PCR yang tadinya harus bayar menjadi tidak bayar dan bubar hari ini. Banyak. Bisa juga gara-gara COVID yang waktu itu saya teriakan yang memperjualbelikan vaksin harus dihukum mati, akhirnya tidak diperjualbelikan. Jadi banyaklah kawan-kawan media paham sekali apa yang pernah saya lakukan. Ini adalah track record saya dalam proses perjuangan saya dalam mendukung Presiden Jokowi dari lingkarannya yang menurut pandangan saya mereka mental brutus lah ya, mental brutus ini. Begitu kawan-kawan. Ada pertanyaan? Bang Noel, izin aja dong Bang. Tadi kan Abang selalu menegaskan bahwa ini merupakan sebab akibat dari adanya desakan dari orang-orang yang di sekitar Pak Jokowi. Nah, itu kan masih dugaan. Ada dasar yang menguatkan nggak sih Bang? Ya ada lah. Kamu lihat dari buzzer-buzzer yang demo-demo kemarin, ketahuan kok siapa mereka. Mengidentifikasinya tidak terlalu susah karena saya di bagian lingkaran itu, jadi saya tahu. Kecuali saya orang lain ya nggak mungkin tidak tahu. Saya tahu semua kok di lapangan siapa, aktor-aktornya siapa, aktor yang demo siapa, jadi saya tahu semua. Tapi saya akan membongkar semua kejadian dan aib ini. Tapi ya mudah-mudahan kejadian ini menjadi hikmat juga buat diri saya untuk ke depan. Karena ternyata berbuat baik itu belum tentu benar. Seperti itu. Untuk langkah ke depannya seperti apa? Upaya hukum atau seperti apa?
Saya belum berpikir ke sana ya, tapi kawan-kawan dari tim hukum Jokowi Mania kemungkinan akan melakukan langkah hukum di PT UN, Mas ya? Di mana? PT UN, betul. Kemungkinan, tapi saya coba pertimbangkan lagi ya. Tapi opsi itu selalu ada. Betul. Seperti itu, Mas. Ada lagi? Langkah hukum ini fokusnya kemana Pak nantinya? Nah, soal itu kan ini masih dalam proses pembicaraannya. Jadi kita coba rumuskan langkah-langkah seperti apa. Karena saya juga harus konsisten dengan sikap saya bahwa saya mendukung pencopotan saya, pemberhentian saya. Bisa saya, apakah dengan langkah hukum ini abang pengen balik lagi ke sini atau seperti apa nanti yang dibutuhkan? Ini iya. Saya bukan tipikal orang yang haus kekuasaan. Kalau saya udah copot-copot aja udah. Gitu. Saya nggak tertarik dengan jabatan ini. Tapi langkah hukumnya nanti untuk Karena gini, syarat orang untuk dicopot dari jabatannya pertama karena kinerja. Kedua karena memang orang itu memiliki penyakit atau apa. Dan ketiga itu karena ada kasus hukum. Itu 3 anggaran dasar jelas di BUMN. Gitu. Makanya 3 ini tidak ada. Saya tidak melanggar hukum, tidak kena kasus, entah kasus korupsi, kasus pidana lainnya. Saya juga sehat dan mampu menjalankan memimpin di organisasi ini sebagai komisaris utama. Ketiga, Mega Eltra selama saya ada di sini itu performanya cukup bagus dengan laba detik ini ya 35 miliar dari rugi, dari minus. Jadi perusahaan ini perusahaan minus, perusahaan rugi, bukan perusahaan untung. Dan itu bisa kawan-kawan media cek ke kawan-kawan manajemen untung atau tidak semenjak saya masuk. Itu menjadi catatan penting yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan media.